keras, panjang, besar. Itulah ciri khusus yang dimiliki oleh hewan ini. Jika dilihat langsung, maka kita akan tahu dari capitnya. Hewan ini bernama udang galah. Udang galah atau Macrobranchium rosenbergi termasuk dalam film Arthropoda kelas Crustacea berbangsa Decapoda. Crustacea yang berarti udang galah sekelas dengan hewan mahal seperti kepiting, rajungan, hingga lobster. Tapi, untungnya, kamu bisa dengan mudah mendapatkan udang galah dengan cara memancing maupun membelinya di toko ikan hias. Decapoda yang berarti 10 atau 5 pasang kaki. Namun, kaki ruas pertama dan ruas kedua disebut dengan sela. Disebut demikian karena fungsi dari kaki tersebut adalah sebagai capit. Ruas pertama yang digunakan untuk memegang makanan yang akan dimasukkan ke mulut. Kemudian, ruas kedua menjadi yang seperti kita lihat, sepasang capit yang keras, panjang, dan besar untuk ukuran udang pada umumnya. Sela yang tersebutkan berfungsi sebagai alat bantu gerak hingga senjata untuk memangsa dan melawan predator. Meskipun begitu, udang galah cenderung lebih memilih untuk melarikan diri daripada melawan. Ya, ibarat kita, manusia, lebih suka kabur daripada terlibat dalam masalah itu sendiri. Udang galah mempunyai karakteristik morfologi tubuh berruas-ruas sebanyak 5 ruas. Masing-masing dilengkapi sepasang kaki renang, kulit yang keras dari chitin. Pleura kedua menutupi pleura pertama dan ketiga. Badan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala dan dada, badan dan ekor. Cephalothorax dibungkus karapas. Tonjolan seperti pedang pada karapas disebut dengan rostrum, dengan gigi atas sejumlah 11 sampai 15 buah dan gigi bawah berjumlah 8 sampai 14 buah. Kaki jalan kedua pada udang dewasa tumbuh sangat panjang dan besar. Panjangnya bisa mencapai 1,5 kali panjang badan. Sedangkan pada udang betina pertumbuhannya tidak begitu mencolok. Seperti halnya hewan berkarapas lainnya, udang galah mengalami beberapa kali ganti kulit atau yang disebut dengan molting yang diikuti dengan perubahan struktur morfologisnya. Selain itu, proses molting ini juga dapat meregenerasi bagian tubuh yang terputus. Dari hidup udang galah menempati daerah perairan Payau dan perairan Tawar. Udang betina yang siap memijah bermigrasi ke Payau untuk melakukan pemijahan. Daerah ini juga digunakan untuk perkembangan larva. Pasca larva hingga dewasa, udang akan bermigrasi kembali ke perairan tawar. Namun, ironisnya, udang galah mempunyai sifat kanibalisme, yakni sifat udang yang memakan sesamanya. Sifat ini tumbuh terutama apabila dalam suatu tempat terdapat populasi udang galah yang cukup tinggi, namun tidak diiringi dengan cadangan makanan yang memadai di habitatnya tersebut. Udang galah termasuk udang yang rakus. Udang galah memakan segala jenis sernik, baik cacing, fitoplankton maupun zooplankton. Udang galah memakan pakan dengan cara menangkapnya lalu dimasukkan ke dalam mulut, selanjutnya akan dicerna dalam saluran pencernaan. Periode makan udang galah terjadi 2 kali sehari, yaitu pada pagi, sore, atau malam hari.
intensitas makan akan mengalami peningkatan pada ukuran udang yang semakin besar dan dewasa. Udang galah senang mencari makanan pada malam hari, sedangkan pada siang hari, udang galah cenderung berbenam diri dalam lumpur dan di balik batu, karena udang galah kurang menyukai sinar matahari. Namun, apabila siang hari tidak terlalu terik, udang galah akan aktif mencari makan. Pola pertumbuhan pada udang tidak kontinu karena dibatasi oleh eksoskeleton. Pada udang galah, frekuensi molting merupakan indikator dari pertumbuhan udang, sehingga pertumbuhan akan terjadi ketika molting atau pergantian kulit udang. Molting sendiri merupakan proses melepaskan cangkang udang dan demineralisasi. Saat lepas cangkang, ukuran udang meningkat secara linear. Terdapat dua hal yang penting dalam molting, yaitu pelembutan lapisan dalam dari lapisan kutikula yang membebaskannya dari epidermis, dan pertumbuhan kutikula baru yang tipis dan elastis yang mengikuti pertambahan tumbuh dari udang. Pertumbuhan udang setelah larva sangatlah cepat saat tokolan, biasanya menghasilkan yang tidak seragam. Semakin lama pemeliharaan, perbedaan variasi pertumbuhan makin besar karena udang galah yang jantan lebih besar dari udang galah betina. Mempunyai capit panjang dan tak memiliki sirip tidak membuat udang galah payah dalam berenang. Justru dengan kerjasama otot perut, kaki-kaki kecil, dan ekornya, udang galah dikenal sebagai arthropoda yang lihai berenang. Kalau kamu perhatikan, udang memang memiliki kecepatan yang luar biasa, bahkan saat mereka berjalan. Terutama saat udang ini merasakan tanda bahaya. Seperti yang disinggung sebelumnya, udang galah mempunyai struktur tubuh mirip lobster yang memiliki capit besar. Udang galah memiliki capit yang lebih panjang. Namun, apakah kamu tahu kalau capit-capit mereka merupakan alat untuk berkomunikasi dengan udang lainnya? Ya, mereka akan menyentak kedua capitnya, lalu disitulah sumber suara tercipta. Selain itu, udang galah terkadang juga dapat mengangkat kedua capitnya ke atas. Hal ini bertujuan sebagai taktik untuk menakut-nakuti predator dari udang ini, kecuali manusia. Harapan hidup udang galah akan sirna seketika. Entah nasibnya akan berujung di pasar ikan, di atas bara api, maupun diberikan ke ikan karnivora kesayangan. Inilah hidup, inilah hukum rimba yang telah alami terpatenkan oleh Sang Pencipta. Memangsa atau dimangsa. Arah takdir yang sudah digariskan tidak bisa kita bayangkan secara sadar. Seperti halnya udang galah ini. Meski keras, panjang, besar, tetap saja akan tunduk dengan takdir yang telah dianugerahkan. For a second there, I mistook you for a threat. But you're just a dirty little man. So long, shrimp!